Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adrian Baihaqi dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Geometri Analitik Datar yang dibimbing oleh Bapak Aziz Muslim MPD. Pertama, macam-macam bentuk elips. Apa itu elips? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benda atau bidang datar yang berbentuk lonjong. Dalam matematika yaitu sebuah elips atau oval yang beraturan adalah gambar yang menyerupai lingkaran yang telah dipanjangkan ke satu arah. Elips adalah salah satu contoh dari irisan kerucut dan dapat didefinisikan sebagai lokus atau tempat dari semua titik dalam satu bidang yang memiliki jumlah jarak yang sama dari dua titik tetap yang telah ditentukan sebelumnya, disebut fokus. Bentuk elips ada dua, yaitu elips horizontal dan elips vertikal. Elips horizontal dan elips vertikal. Sesuai dengan namanya, elips horizontal adalah elips yang bentuknya mendatar. Perhatikan gambar di bawah ini. Yang biru adalah sumbu mayor dan bisa disebut P. Yang merah adalah sumbu minor, bisa disebut Q. Sedangkan bulatan hitam di tengah adalah titik pusat, A, B. Perhatikan gambar di bawah. Ini adalah elips vertikal. Dan bentuknya adalah tegak. Elips horizontal dengan pusat O 0,0 mempunyai bentuk umum yaitu X kuadrat per A kuadrat tambah Y kuadrat per A per B kuadrat sama dengan 1, di mana A lebih dari B. Perhatikan gambar di atas. Dari gambar di atas kita mendapatkan koordinat titik puncaknya di A1, A,0, kemudian A2 yaitu min A,0, B1 0, B, dan B2 0, min B. Panjang sumbu mayor 2A dan sumbu minor 2B. Titik fokus di F1 adalah C,0 dan F2 adalah min C,0, di mana C kuadrat sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Nilai eksentrisitasnya dirumuskan sebagai berikut. E sama dengan C per A. Persamaan garis direktrix dirumuskan X sama dengan A kuadrat per C dan X sama dengan min A kuadrat per C. Panjang latus rektum yaitu LR kapital sama dengan 2B kuadrat per A. Elips vertikal dengan pusat O 0,0 mempunyai bentuk umum X kuadrat per B kuadrat tambah Y kuadrat per A kuadrat sama dengan 1, di mana A kurang dari B. Perhatikan gambar. Dari gambar kita mendapatkan unsur-unsur, yaitu koordinat titik puncaknya di A1, yaitu A,0, kemudian A2 min A,0, kemudian B1 di 0, B, dan B2 0, min B. Panjang sumbu mayor 2B, 2B ya. Dan panjang sumbu minor adalah 2A. Titik fokus di F1 0, C, F dan F2 di 0, min C, di mana C kuadrat sama dengan B kuadrat min A kuadrat. Nilai eksentrisitasnya dirumuskan sebagai berikut. E sama dengan C per B. Persamaan garis direktris dirumuskan X sama dengan B kuadrat per C dan X sama dengan min B kuadrat per C. Panjang latus rektum LR sama dengan 2A kuadrat min per B.
Elips horizontal dengan pusat M, P, Q mempunyai bentuk umum X min P kuadrat per A kuadrat tambah Y min Q kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, di mana A lebih dari B. Perhatikan gambarnya. Unsur-unsurnya yaitu koordinat titik puncak ada di A1, yaitu A plus P, Q, kemudian A2, ini A2, ini tadi ini A1, ini A2. A2 min A plus P, Q, B1, P, B plus Q, dan B2 P min B, P, min B plus Q. Panjang sumbu mayor sama dengan 2A dan panjang sumbu minor 2B. Titik fokus di F1 C plus P, Q dan F2 min C plus P, Q, di mana C kuadrat min sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Nilai eksentrisitasnya E sama dengan C per A. Persamaan garis direktris dirumuskan X sama dengan A kuadrat per C tambah P. Dan X sama dengan min A kuadrat per C plus P. Panjang latus spektrum LR sama dengan 2B kuadrat per A. Elips vertikal dengan pusat M, P, Q mempunyai bentuk umum X dalam kurung X min P kuadrat per B kuadrat tambah dalam kurung Y min Q kuadrat per A kuadrat sama dengan 1, di mana B kurang dari A. Perhatikan gambar. Dari gambar kita mendapatkan unsur-unsurnya yaitu koordinat titik puncak di A1, yaitu A plus P, Q. Kemudian A2 min A plus P, Q. B1 P, B plus Q, dan B2 di P, min B plus Q. Panjang sumbu mayor 2B dan panjang sumbu minor 2A. Titik fokus di F1 P, ini P, C plus Q, dan F2 P, min C plus Q, di mana C kuadrat sama dengan B kuadrat min A kuadrat. Nilai eksentrisitasnya E sama dengan C per B. Persamaan garis direktris dirumuskan Y sama dengan B kuadrat per C tambah Q, dan Y sama dengan min B kuadrat per C tambah Q. Panjang latus spektrum LR sama dengan 2A kuadrat per B. 2A kuadrat per B. Perhatikan tabel berikut. Ini adalah perbandingannya antara horizontal dengan pusat O 0,0, vertikal dengan pusat O 0,0, horizontal dengan pusat M, P, Q, vertikal dengan pusat M, P, Q. Di pusat horizontal dengan pusat O 0,0 sama seperti vertikal dengan pusat O 0,0, yaitu 0,0 juga. Sedangkan elips horizontal dengan pusat M sama dengan elips vertikal dengan pusat M, P, Q. Sedangkan puncaknya elips horizontal sama dengan elips vertikal dengan pusat O 0,0, yaitu A1, A,0, A2, min A,0, B1, 0,B, dan B2, 0, min B. Sedangkan elips horizontal dengan pusat M, P, Q, sama dengan elips vertikal dengan pusat M, P, Q, yaitu A1, A plus P, Q, A2, min A plus P, Q, B1, P plus B, P, B plus Q, dan B2, P, min B plus Q. Persamaan elips untuk elips horizontal dengan pusat O 0,0 sama dengan elips vertikal dengan pusat O 0,0, yaitu X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Atau X kuadrat plus Y kuadrat
AX kuadrat plus BY kuadrat plus C sama dengan 0. Untuk elips horizontal dengan pusat M sama dengan elips vertikal dengan pusat M P, Q, yaitu dalam kurung X min P kuadrat per A kuadrat plus dalam kurung Y min Q kuadrat per per B kuadrat sama dengan 1. Atau AX kuadrat plus BY kuadrat C plus CX plus DY plus E sama dengan 0. Ciri khas dari masing-masing elips horizontal dan vertikal dengan pusat O 0,0 dan M P, Q, yaitu pertama, A lebih dari B dan C kuadrat sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Kemudian vertikal dengan pusat O 0,0, A kurang dari B dan C kuadrat sama dengan B kuadrat min A kuadrat. Elips horizontal dengan pusat M, A lebih dari B dan C kuadrat sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Elips vertikal dengan pusat M, P, Q, A kurang dari B dan C kuadrat sama dengan B kuadrat min A kuadrat. Titik fokus elips horizontal dengan pusat O 0,0, C,0 dan min C,0. Elips vertikal dengan pusat O yaitu 0, C dan 0, min C. Elips horizontal dengan pusat M yaitu C plus P, Q dan min C plus P, Q. Elips vertikal dengan pusat M, P, C plus Q dan P, C min Q. Persamaan garis direktrisnya untuk elips horizontal dengan pusat O yaitu X sama dengan A kuadrat per C dan X sama dengan min A kuadrat per C. Untuk elips vertikal dengan pusat O yaitu Y sama dengan B kuadrat per C dan Y sama dengan min B kuadrat per C. Untuk elips horizontal dengan pusat M, P, Q yaitu X sama dengan A kuadrat per C tambah P dan X sama dengan min A kuadrat per C plus P. Untuk elips vertikal dengan pusat M, P, Q yaitu Y sama dengan B kuadrat per C plus Q dan Y sama dengan min B kuadrat plus C plus min B kuadrat per C plus Q. Sedangkan eksentrisitasnya horizontal dengan pusat O C per A, vertikal dengan pusat O C per B. Saya ulangi, horizontal dengan pusat O C per A, vertikal dengan pusat O C per B. Horizontal dengan pusat M C per A, vertikal dengan pusat M C per B. Panjang latus rektum horizontal dengan pusat O nilai mutlak 2B kuadrat per A. Vertikal dengan pusat O nilai mutlak 2A kuadrat per B. Horizontal dengan pusat M nilai mutlak 2B kuadrat per A. Vertikal dengan pusat M nilai mutlak 2A kuadrat per B. Sekian dari saya untuk video kali ini. Saya mohon maaf jika ada salah kata atau ada yang yang tidak berkenan di hati Anda semua. Mohon dimaafkan. Karena saya juga manusia, bukan malaikat apalagi setan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah like, share, dan komen. Terima kasih juga kepada Bapak Aziz Muslim, MPD, yang sudah menjadi dosen kami. Terima kasih juga telah memberikan ilmunya, yaitu ilmu geometrik analitik datar. Sampai ketemu lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.